Salam sejahtera, apa kabar? Semoga damai sejahtera Tuhan melalui berkat-Nya terus melimpahi saudara, meski hidup yang dijalani tak selalu sehat ataupun senang. Untuk saudara-saudara yang bertambah usia di 30 November tahun 2022 ini, yaitu Nathan Nisitio dan Glenn Simanungkalit, selamat merayakan hidup anugerah Tuhan ini, saudara. Untuk bagian firman Tuhan yang hendak direnungkan hari ini, mari lebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah berkenan memberi kami waktu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu ini. Akal budi kami ini cerahkanlah dan tuntunlah melalui hikmat-Mu, agar kami beroleh pengertian dan keberanian untuk menjadi pelaku firman yang setia dan benar. Amin. Galatia pasal 4 ayat 21 hingga 31 menyatakan, "Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji, tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata Nats kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bagian firman Tuhan hari ini sejatinya telah dibahas di hari Minggu. Ketidaktelitian saya membuat bagian ini dibahas sebelum waktunya. Tetapi, bukankah firman Tuhan tak sekalipun pernah usang untuk kita renungkan? Karena itu mari kita merenungkannya dari sisi yang lain. Saudara yang Kristus kasihi, berjalannya waktu, berpindah-pindahnya zaman, bertumbuhnya iman, pemikiran manusia juga semakin berkembang dan beragam, bahkan lebih kompleks. Perkembangan pemikiran tentu tak bisa dilepaskan dari adanya kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk mengembangkannya. Pengalaman hidup pun cukup mempengaruhinya. Namun, apalah artinya memiliki kebebasan berpikir jika tak dilandasi oleh dasar yang kuat dan benar? Itu hanya justru menciptakan kebingungan saja. Pada akhirnya meruntuhkan pondasi iman dan membuat kita berlaku tak benar terhadap sesama. Maka guna mencegah hal itu, Paulus berupaya menguraikannya melalui kisah Hagar dan Sarah. Ingat, uraian Paulus ini tidak untuk menyudutkan kelompok tertentu, tidak untuk membeda-bedakan status sosial seseorang, apalagi mempersoalkan cara kelahiran seseorang, melainkan upaya penegasan Paulus agar umat memaknai dan menggunakan kebebasan berpikirnya guna terciptanya pengharapan yang benar, bahkan dapat menolong sesamanya untuk lebih leluasa menaruh pengharapan kepada Sang Sumber kebenaran, yaitu Tuhan. Sebab untuk jadi benar, kita pun harus berpikir benar. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu kami memperoleh hidup, menapaki hari ini sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri dan memenuhi segala yang kami butuhkan. Kami rindu Tuhan untuk hidup benar di hadapan-Mu. Maka awasilah pemikiran kami agar tak mematahkan harapan kami maupun sesama, tetapi semakin leluasa untuk menaruhnya hanya pada Tuhan, Sang Sumber kebenaran. Dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai saudara sekalian.